Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Perompat Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Baisukan dan sanak Perompat. Kita bertemu pulang di hari ini di Pandiran Baisukan di edisi Sabtu akhir pekan 6 Desember 2025. Kayak apa kabar pian berataan? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga, dalam suasana bahagia dengan orang-orang terkasih Anda. Dan sarang Perompat seperti biasa di Sabtu akhir pekan, kita bersama teman-teman dari komunitas Palalah lah. Hari ini ada berdua, Bang Seko masih dalam perjalanan. Ada Erwin lawan Niza lah. Arif, masa Niza aja yang di jalan. Apa kabar nih? Kabarnya kayak apa Bian berdua nih? Alhamdulillah baik aja tuh. Alhamdulillah. Baik terus dan semangat. Ya Allah. Nah, itu memang harus seperti itu, apalagi anak-anak muda kayak Buan Bian ini ya. Semangat terus. Cuman jar gue sekarang ini kan zaman-zaman kami nangkin ini sudah diserang jompo. Jadi ada sebutannya remaja jompo. Dikit-dikit uyuh, dikit-dikit sakit pinggang. Mager tarus emang kebanyakan ya kalau kaum rebahan. Kada banyak gerak lah itu Bang, makanya gampang jompo. Iya, makanya sambat, wah ini remaja jompo ini aja. Jangan kayak itulah. Mudahan biar nih kita termasuk ngaranya kategori jompo tadi lah. Iya. Gitu. Ya, hari ini kita bicara tentang tokoh lokal Urang Banua. Iya. Nah, sekarang ini kan banjir lah budaya-budaya digital. Tapi kita masih bisi tokoh-tokoh fiksi yang masih kayaknya relate aja lah zaman sekarang ini lah. Iyalah. Iya betul. Nah, tokoh-tokoh yang dalam budaya orang Banjar tuh rancak masih dikesah-kesahkan gitu lah, dari secara turun menurun dari orang-orang tua kita ataupun pemenderan-pemenderan di warung dan lain sebagainya. Nah betul. Nah tokoh-tokoh kayak pegerang nih. Siapa? Lain pian kalau bukan tokoh lokal yang ibaratnya kita tuh melegenda ataupun yang selalu dijadikan kisah gitu. Tapi kami ini hanya mengisahkan. Kayak pidanya kayak Paloy. Iya betul. Kalau di daerah Jawa Barat tuh ada Kabayan. Oh Kabayan, ya betul. Nah ini mungkin bisa diceritakan dulu kenapa nih Mbak ambil topik ini. Nah jadi kan ini semacam kayak raitan dari minggu semalam aja. Karena kan minggu yang telah lalu atau Sabtu yang sudah berlalu itu kan memperingati semacam kayak hari dongeng ya. Hari dongeng Bu. Nah jadi kan kebetulan tanggal 25 kalau tidak salah tanggal 28 sih. 28 November. Tepatnya itu kan disebut hari dongeng nasional katanya. Nasional nih dan aku hanya tahu gitu bahwasanya iya ada peringatan hari dongeng. Biar jauh kalau Paraki. Nah Paraki pada mic. Kalah lawan Erwin suaranya. Nah kemudian kan kemarin karena yang dibahas itu baru ya kita tuh pengantar lah. Nah sekarang ini ada berhubungannya dengan dongeng yang selalu dijadi semacam kayak dongeng di Kalsel itu ataupun orang Banjar itu ada memiliki tokoh lokalnya gitu. Jadi model kayak kadang mengambil, walaupun dia mengambil mungkin inspirasinya dari orang lain. Contohnya kan kayak orang Banjar tuh ada juga bisi dongeng kancil gitu. Di lain-lain kan ada deh dongeng-dongeng kancil. Iya banyak itu. Secara umum banyak hampir. Cuman di Banjar itu disambatnya kancil tadi itu pilanduk karena bahasa Banjarnya kancil itu pilanduk. Nah jadi kisahnya kayak pilanduk dan kura-kura kisahnya nih. Nah sedangkan di lain ada juga kisah kancil dengan kura-kura misalnya nih. Nah seperti itulah. Nah pada edisi hari ini kan kami khusus gitu mengangkat tokoh lokal yang selalu menjadi semacam kayak ya unsur utamanya atau penokohannya lah dalam cerita dongeng-dongeng yang ada di Banjar itu. Nah kami menyebutnya Urang Banua. Karena Banua nang ini kan artinya lingkupnya luas gitu. Kada Banjar nang di sini aja. Banjar ini kan ada 3 nih. Banjar Muara,
Banjar Batang Banyu dan Banjar Pahuluan. Nah, jadi kami menyebutnya adalah orang Banua tuh orang seberatan ini. Seberatan. Nah, jadi kada khusus nang Banjar di Banjarmasin ini kada. Jadi buhan sini nah muntai mun ada tokoh lokalnya angkat aja, dikisahkan aja. No jadi akoi. Nah. Sebenarnya kita ini bertiga gitu. Nah, sebentar lagi tokoh berikutnya datang. Ya, ini apa karanya figur-figur ini siapa aja? Figur atau tokoh-tokoh lokal ini siapa? Tokoh lokalnya itu yang kami ketahui nih atau saya ketahui itu yang sering muncul biasanya itu dayuhan dan intingan itu dari utamanya. Kemudian lambat laun tuh berkembang ada semacam kayak sosok jenaka yakni Paloi. Dalam seiring perkembangan zaman nih, Paloi. Nah, sedangkan Paloi ini kan sangat ibaratnya jadi orang tuh sangat terkenal banget. Nah, pina populer bang timbang. Pasti ibaratnya kayak bepandiran di warung ataupun orang tua punya pina apa orang tuh pina tetamu gitu pasti berkisah Paloi ini pasti tokonya Paloi ini pak aja kisahnya Paloi itu. Nah, siapa sih ibaratnya kenapa sosok Paloi ini selalu muncul gitu dalam kisah-kisah gitu. Nah, karena itulah semacam kayak semacam kayak keunikan ataupun kebiasaan dari orang Banjar itu memunculkan suatu kisah itu tentang misalkan pasti membuat semacam kayak tokohnya itu adalah Paloi gitu. Walaupun kisahnya nang kayak apa kisahnya cuman karena tokohnya pasti Paloi gitu. Misalnya kisahnya nang kebakaran tapi lambat-lambat sebenarnya Paloi keluar kena utuh apakah hebatnya ini cuman pasti dari pengambilan tokoh tuh tidak lepas dari tiga ini nih. Tadi ada intingan, dayuhan dan Paloi. Nah, Paloi ini yang sudah berkembangnya tapi nang ianya itu adalah ada kisah ayuhan dan intingan. Nah, kenapa ini kalau kita lihat lebih populer apa ngarannya si Paloi ketimbang intingan dan dayuhan dayuhan. Nah, jadi nang sepemahaman ulun. Karena kan banyak nih pemahamannya nih antara sidin lawan sidin nih. Karena kita takutnya juga. Takutnya sidin nih. Nah, karena Paloi ini selalu dalam perspektif orang itu jenaka. Menghibur gitu. Nah, sedangkan kayak kisah intingan dan dayuhan itu memiliki semacam ada kisah sejarah, ada juga kisah moral gitu. Walaupun di Paloi ini memiliki juga tapi Paloi ini lebih kayak ke jenaka. Tapi dalam jenakanya itu tersimpan kayak pesan-pesan moral, nilai-nilai tersirat gitu. Nah, sedangkan tentang intingan dan dayuhan ini dalam pemahaman saya itu dalam artian itu merupakan kisah sejarah gitu. Nah, tapi dari kisah intingan dan dayuhan itu maka muncullah semacam kayak raitannya kalau dalam sejarah itu Bu, jar kita tuh semacam kayak simbol karena ini kan folklore kisahnya dan ini banyak versinya tergantung nang misalnya versi ini seperti apa. Nah, cuman di versi sejarah itu intingan dan dayuhan ini kan semacam kayak kisah melambangkan orang Banjar dan orang Bukit. Kisahnya orang Bukit yang itu tuh orang Meratus. Nah, jadi kan kisahnya ini kan ini kisah dari orang gunung nih kisahnya nih. Bahwasanya jar mereka berdua ini intingan dan dayuhan ini pernah mengaji di Mekah. Kisahnya Mekah walaupun bujur adanya keduanya di Mekah. Lambat laun kan karenanya mengajar di Mekah nih. Lambat laun karena mungkin sudah cukup ilmunya hendak bulik ke Banua. Banua sambatannya kan ada lagi sambatannya Kalimantan apa ini kisahnya nih. Banua Bahari. Jadi singgahlah karena antara jarak Mekah itu hendak ke Banua itu melalui sungai ataupun laut karena kada kayak wah ini pang deh pesawat ya lah berkunjung aja atau berkapal. Nah, singkatnya jar sidin dikisahkan nih berkapal model kayak melewati lautan itu. Nah, lautnya ini disebut Laut Sakatra. Laut Sakatra. Nah, Laut Sakatra ini kan namunnya kita paham kan ibaratnya tuh model kayak laut nanggasan orang-orang tulak haji itu. Zaman dahulu orang tulak haji memang lewat laut lah. Nah, jadi kan kisahnya pulang nih mereka berdua nih kisahnya kapalnya karam jadi kisahnya. Kapal karam pulang. Karam. Pas bulikan nang di tengah-tengah laut nih. Model kayak karam ini kan tercampur nih kan nih. Jadi karena Sidin ini bulik dari Mekah nih membawa kitab. Kitab dari perguruan nih kisahnya nih. Jadi bagaimana kitab ini supaya kada rusak atau basah. Dari nang berdua nih membawa. Lalu jar kitab ini dibagi dua. Bagi dua. Nang dayuhan nih kisahnya kan kakak penuha. Nang intingan nih
ading kisahnya nih. Nah mereka ini dalam satu bersaudara aja itu seindung jadi dalam ibaratnya dalam mamang Balian tuh seindung sebapak, artinya seibu sesahabat berarti lah. Nah nang dayuhan tadi itu dimakannya aja kitab tuh kan asalnya dibagi dibelah dua, ibaratnya dibagi, pokoknya dibagilah antara kitab dan satu buku ini dibagi aja kalau nanti nang dayuhan ini dimakannya aja disulumnya nih. Ini yang ini dirabit atau kayak apa kah? Kan tahu pokoknya dibagi aja. Pokoknya dibagi dua lah. Dari kitab satu dari bawaan paguruan di Mekah tadi nih. Nah, yang sebuting dayuhan dimakannya dibuatnya dalam untung misalnya nih supaya amankan kitab tadi. Nah, sedangkan intingan itu dijunjung di atas kepala misalnya nih. Nah, mengarunginya lautan. Lambat laun mengarungi terpisah aja mereka nih aja. Terpisah. Nang dayuhan ini kisahnya larut ke gunung ya, ke bukit. Kisahnya nih. Sedangkan intingan ini selamat ke papantaian. Nah maka mereka ini jar lambat laun beranak pinak apa-apa, maka muncullah semacam kayak sebutan nang dayuhan tadi melahirkan orang bukit. Nang intingan tadi melahirkan orang-orang Banua nang ada nang kayak di Banjar, di kandangan apa kisahnya. Nah makanya lambang model kayak semacam kayak kisah-kisah perjalanan tuh kada lepas mengambil dari peranan tokoh dua tadi tuh. Kisah pengembara siapa gitu, karena ada dua tokoh aja misalnya aja ini apa A dan B timbul-timbul terpisah aja ini aja. Tadi sama dayuhan kan. Nah lambat laun nang kisah ini kada tapi populer lagi karena kan ini semacam kayak relasi antara hubungan orang Bukit dan orang Banjar aja mengisahkan. Nah lambat laun karena tadi kan muncullah semacam kayak pembaruan tokoh nang bisa nang melekat di masyarakat tuh Paloi. Karena Paloi ini kan semacam kayak keseharian lah. Seharian kayak di warung pian dapat kisahnya, walaupun kena kisahnya apa-apa. Pasti kena tokohnya Paloi ini deh. Amun yang ada utuh apa itu misalnya. Tuh. Nah, aloh aja pulang jadi kadang kisahnya nambahin nih. Lawan ini bagian apa nih model kayak sebutan kayak umanya Hadran aja. Abahnya Hadran aja. Ada juga tuh. Cuman tokoh nang sesungguhnya itu apa tahu tuh? siapa gitu cuman lah. Dalam masyarakat tuh pasti umumnya Hadran nih ya, abahnya Hadran, cuman Hadran itu sendiri tuh siapa gitu. Tuh belum ada lagi semacam kayak kajian lebih lanjut tuh ibaratnya dari kami generasi sekarang serta nang orang-orang terdulu gitu tiba-tiba muncul gitu, karena kan kebiasaan orang Banjar itu selalu bertutur gitu. Ibaratnya berkisah 2 hari nanti ada tuntung-tuntung kisah jadi kerambian aja, cuman pas disuruh menulis sambung tulis pang jadi ini nggak kawam juga diingat am jadi ini nah itulah biasa orang Banjar. Mungkin itu sih dari ulun. Kalau Arif kalau umpamanya dalam keseharian bang lawan ke kawan itu apa acak juga yang dikisahkan tuh tentang Paloi itu. Nah sebelum masuk ke itu mungkin ulun jelaskan dulu boleh. Terkait tokoh-tokoh tradisional ataupun tokoh-tokoh lokal ini tidak hanya ada di Benua gitu, ataupun di Kalsel, pastinya itu di seluruh dunia mungkin. Misalnya tokoh lokal, yang mana hal tersebut itu biasanya berkembang di folklore atau cerita rakyat, entah cerita rakyat ataupun bisa juga di sakral. Kayak Belamut aja orang tuh. Iya. Nah dan tokoh-tokoh yang terkenal di orang Banjar ataupun di Benua itu ada 3 kan. Dayuhan, intingan, kalau dampak sepertinya. Nah, apa ya? Kena nonde tuh. Nah, jadi apa orangnya? Ini kisah-kisah ini memang hampir umpamanya di mana-mana lah adalah biasanya tokohnya Paloi ini kebanyakan yang di di Pender lah. Iya. Nah dan Paloi ini sendiri kan sering dikenalkan sebagai seorang pemuda, macam-macam boy. Ada pemuda karena penuha ya. Muda terus. Ada pemuda yang pengangguran ibaratnya, pemuda sudah lulus kuliah. Habis itu pemuda pas sekolah, pas sudah bebini, pas sudah tua macam-macam ada gitu ibaratnya. Paloi sama tinggal ya. Paloi ibaratan. Dan gimana kisah-kisah dari Paloi ini pasti terkait dengan hal-hal yang jenaka gitu. Ada lelucuannya nih. Masih lelucuan. Gimana lelucuannya ringan boy. Jadi kalau dinikmati oleh semua orang. Contohnya kayak apa Jar? Ada yang tahu lah kisah Paloi ini. Nah, aku yang kalian ada begitu. Kenapa jadi kayak itu? Nah, iya Pang. Tapi kebanyakan ceritanya tuh pada kayak lucu itulah kebanyakan rata-rata itu. Soalnya untuk orang tua sangkut aja, pemuda sangkut aja karena sangkut aja. Contohnya kayak apa Bu? Contohnya pada saat ulun masih halus nih pengalaman. Pengalaman kan
Abah Ulun nih dulu tuh berlangganan koran tuh. Oh, koran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kisah Palu ini ada di koran. Jadi setiap koran tuh rilis setiap hari ada tuh. Pasti ada gue. Nah, pas nyari tuh rilis, ini ada setiap minggu atau setiap hari kan. Pas nyari rilis tuh ulun update, ulun dalam buku. Nah, dan ternyata yang mengoleksi itu kan cuma ulun, orang tua sama juga gue. Sama ada kisah. Bisalah ngumpulkan di koran nih. Itu lain masalah mengumpulkannya bu, kita kisah Palu juga. Soalnya kira kami itu yang di Palu cuma akan. Iya, akan tapi kita tidak fokus ke apa? Jenakannya bahwasanya si Palu ini juga mengajarkan moral-moral gitu. Iya, banyak. Pesan moral. Mungkin itu. Iya. Itu salah satu penulis Palu itu dulu bukan seorang daerah di sini dulu, pensiun atau Bisidin. Nah, salah satunya itu yang rajak menulis di koran itu tentang Palu. Jadi luar biasa. Nah, kalau Neza. Nah, Neza kalau versi Neza sendiri ini selain bisa menggambarkan tokoh Palu ini seperti apa? Nah, jadi kalau dari ulun kan tentang kisah si Palu ini juga cukup familiar kan, karena sama seperti abahnya Arif tadi juga dulu sempat berlangganan koran. Jadi biasanya habis pulang SD itu kan suka lihat-lihat koran ada kisah si Palu dibacain dulu kayak itu. Kadang-kadang pakai saklon kawan dibacain dulu lah. Iya, Kayak Pajar ada yang ingat kisah Palu yang kayak apa? Kalau kisah Palu yang salah satu yang ulun ingat lo, ada salah satunya Palu ini jadi guru. Jadi guru, maharaplah. Jadi guru Palu ya lah hitungannya nih. Nah, jadi suatu hari kan Palu ini menyuruh kepada murid-muridnya nih supaya karena bila ke sekolahan jar bersepatu bakaus. Bersepatu bakaus. Nah, jadi pas sekalinya datang muridnya nih sepatunya berdahulu, kaosnya di luar, kisahnya. Salah sambit. Nah, jadi karena itu menggambarkan kadang kita di masyarakat tuh kan kadang penempatan kata itu kan terbalik, jadi gagal paham lalu dibuatlah guyonan seperti itu kan. Nah, jadi itu salah satu kisah yang lucu juga kan. Ya mungkin terbalik sekalinya. Ibah itu Pak? Nah, jadi ya secara garis besar itu aja Pak yang lo ingat kan. Salah satunya itulah. Cuma itu ada garis besarnya Bang. Apa aja? Garis moralnya bahwasanya kita tuh jangan lompat jadi orang terus. Bujur juga. Ya soalnya lu tadi ingat gue. Cuma ini bukan di Quran, ini dikisahkan oleh kenapa Pak? Ulama ibaratnya. Iya. Ulama lah. Soalnya Palu ini kan ini digambarkan dengan orang, ada yang buat pengopian, buat agamis, buat macam-macam barang Palu gitu. Nah, gimana seorang buhan tuan guru nih berkisah kayak ini Paloi. Jadi subuh itu kan orang tuh biasanya masjidan. Mungkin tahu aja bertahan sudah. Nah, dan si Palu itu sudah terbiasa kan suka masjid, terus sembahyang ibaratnya lah. Lalu terus. Iya, lalu terbarung subuh tuh keluar entah hendak apa melihat orang tuh nang keluar dari masjid itu dapat nasi we. Oh iya. Nasi bungkus. Iya. Sekali ini masih gitu penyelamat. Oh, menyelamat. Nah, takkan di Paloi di mana dapat nasi aja. Ini masih git aja. Oh, kayak itu kaji aja. Pokoknya banyak orangnya pernah berkisah bahwasanya mau ikan yang ngancam masjid ngancam keselamatan dapat nasi. Dapat duit juga. Nah kan si Palu ini kan sambiang gitu lah. Sambiang jadi hendak nasi juga jadi umpat aja isuknya sambiang. Nah kita pun mau sambiang ini kayak apa gerang? Intinya umpat aja, yang imam di muka aja. Nah jadi subuhnya tuh umpat aja yang di muka. Jadi subuhnya tuh isuknya si Palu sambiang tuh. Sambiang. Main subuh nih lah. Iya subuh belakang. Dan kebetulan di mukanya ini bukan kekanakan orang tua. Pas banget nih. Nah jadi pas sambiang 1 rakaat aman, pas rakaat kedua nah anaknya menyinggol orang menyinggol dia anaknya menyinggol singgol Palu nih gini aja obatan juga iya pas sujud pas si kanakan manu orang tua tinggal juga orang tua makanya tuh kalau orang tua ikam lah pakai itu sambiang gitu aku jadi si ini mau sambiang tuh umpat yang di muka jadi kita salah coy lah jadi tahu umpat yang salah tadi lah balik aja orang itu seperti itu ibu. Nah ini kalau Ibu Buhan Pian Soran ini pernah lah apa ngarannya lah satu riset gitu kecil-kecilan gitulah mungkin di sekitar kawanan dulu ini yang memang lebih banyak ini tentang cerita Palu lah ketimbang yang intingan dan dayuhan tadi lah. Betul. Karena kan intingan dan dayuhan itu lebih kepada sejarahnya dan tokohnya itu ya kita tuh legenda banget gitu. Nah sedangkan Palu ini bisa dikatakan
legenda kan kau jual dikatakan legenda nih. Tadi sudah dibahas lah awal mula munculnya Paloi. Nah, kayak tadi belum. Nah, jadi kenapa si Paloi lebih populer ketimbang Intingan dan Dayuhan? Karena kan kalau Intingan dan Dayuhan itu cerita rakyat yang berkembang secara turun temurun, khususnya di daerah sekitar Meratus lah, antara Tapin atau Kandangan. Ya kalau. Nah, sedangkan si Paloi ini kan bisa terbilang cerita yang muncul di era sudah modern. Nah, dari sumber yang ulun baca itu menyebut Paloi ini pertama kali terbit di koran Banjarmasin Pos itu tanggal 2 Agustus 1971. Belum lahir bisa pian tuh. Belum lahir. Belum lahir lah. Belum lahir. Nah, pencipta tokoh ini sendiri adalah salah satu dari orang yang mendirikan Banjarmasin Pos. Nah, nama beliau almarhum Haji Yustan Azidin. Nah, Pak Yustan Azidin lah. Nah, ya jadi beliau itu yang menciptakan tokoh si Paloi ini. Jadi kan karena di zaman dulu kan media massa itu belum semasif sekarang. Sekarang kan ada di handphone bisa diakses, ada televisi. Jadi kan salah satu media massa yang cukup terjangkau pada masa itu kan koran. Nah, jadi setiap orang yang mau tahu berita terkini kan harus beli koran. Nah, di situ juga ada cerita si Paloi. Salah satu daya tariknya lah. Nah, jadi hal itu yang membuat kenapa orang-orang tua zaman dulu itu kan sangat suka bercerita si Paloi, karena ini salah satu hiburan yang bisa diakses hampir semua kalangan. Karena lewat koran itu tadi. Ini baca banyak tiap hari gitu jadi si Paloi. Iya, si Paloi Jepang tentang kisahnya macam-macam ya kalau. Karena penggambaran tokoh Paloi itu sendiri kan kemarin kan sempat nih dari Universitas Uniska. Itu Uniska tuh Universitas Islam Kalimantan. Nah, pokoknya Uniska lah kita singkat. Itu kan setiap tahun itu kan katanya ada semacam kayak pagelaran dari sanggar Uniska, itu namanya apa semalam tuh Yula. Pokoknya ada sanggar dari Uniska itu mengadakan pagelaran setiap tahun. Organisasi. Nah, dia itu setiap tahun itu mengangkat tokoh Paloi. Sanggar nih. Nah, kebetulan kan tahun ini ibaratnya terlibat bukan berarti jadi apa-apa kan, ibaratnya menonton aja. Menonton di situ kan diangkatlah semacam kayak dari teater itu full ibaratnya tokoh Paloi yang diangkat itu. Nah, terserah aja anak kita apa pokoknya tentang Paloi gitu. Berbagai versi cerita lah. Nah, jadi kan di situ semacam ada tokoh tadi. Nah, kemudian banyak ragamnya karena setiap perkembangan zaman kan, maka Paloi ini semacam kayak berkembang juga aja kisahnya. Terbukti dengan beberapa tema-tema yang diangkat semalam itu. Semalam kan ada 6 kontestan. Dari 6 kontestan ini banyak ada yang mengangkat politik, ada yang mengangkat tentang budaya sungai, kemudian isu-isu terkini itu. Nah, kisah dari Paloi itu sendiri. Nah, sekalinya Paloi ini adalah semacam kayak tokoh urban gitu. Kisahnya. Kalau yang di sini. Nah, karena dalam kata peguruan itu kan bahwasanya Paloi itu khas dimiliki oleh orang Pohuluan. Tokoh itu tuh. Nah, tapi karena tadi disinggung juga tapi betul karena Pak Yustan Azidin itu memperkenalkan di Banjarmasin. Tapi Sidin orang Kandangan juga. Nah, Sidin membawa kisah nang di Kandangan tadi ke Banjarmasin karena Paloi itu mendapat kayak semacam kita tuh cerita jenaka, kemudian ada nilai moralnya gitu. Pasti ada nilai moralnya pas penghabisan gitu sebelum cerita itu habis. Entah nilai moralnya tadi apa, kayak tadi kan jangan taguk berait. Ibaratnya jangan tapi mengumpat orang boleh, cuman jangan juanang kada ada bisi pegangan sendiri gitu. Nah, karena kan esensi dari kisah Paloi itu pasti pandiran getek. Nah, ya Allah. Nah, tapi mengandung nilai sangat mendalam gitu. Makanya Paloi itu tokohnya dan ceritanya itu pasti diminta orang karena tadi kada melulu jenaka aja gitu. Pasti ada pesan-pesan moralnya tadi lah. Nilai-nilai yang bisa dipetik gitu. Nah, salut sih, apalagi tapi tantangan sekarang ini, apakah anak muda itu masih melestarikan gitu? Nah, karena kita jawab, kita jeda dulu lah sebentar.
titi di Batang, titi Batang di Batang Bulu, kuning manggaring di Batang Bulu, kuning manggaring. Malam tadi pemimpilah datang, mimpi datang rasa bapaluk lawan si Adi, rasa bapaluk lawan si Adi. Kekilangan lampulah di kapal anak Walanda main bumidi, anak Walanda main bumidi. Kasiangan guringlah sabantal, sabantal tangan kadada, hidung kapipi, tangan kadada, hidung kapipi. Tangan kadada, hidung kapipi. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Ya, dan salam berempat, terima kasih biar masih bersama kami di hari ini. Kita bersama di Pandiran Baisukan bersama teman-teman dari komunitas Palala, ada Neza, Erwin, Lon, Arif lah. Kita masih bicara tentang tokoh lokal orang Banua. Tadi sampaikan ada Palui, ada Intingan, ada Yuhan. Baik, ini pinanya sudah ada telepon yang akan bergabung. Coba kita terima dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Oh, Pak Pak Amrullah, apa kabar pian Pak? Sehat ya, hajar menambah. Nggih, alhamdulillah. Silakan Pak. Nah, jadi kita setuju banget bahwa salah satu tokoh kita di Kalimantan itu tentang tokoh legend apapun. Ya, sebenarnya Agak putus-putus Pak suara pian? halo. Nggih, agak putus-putus suara pian. Ini Bang. Nggih, coba Pak. Cobalah. Nggih, sudah Pak. Jadi lestarikan kapal Palu ini. Apalagi tadi ada momen apa di lombanya di Iya, Palu ini. di Uniska kah tadi? Dilombakan. Bagus itu kan. Heeh. Di Palu itu kalau bagi kita pemimpinnya dia juga bijak. Iya. Bijak, baik hatinya gitu ya. Jadi masyarakat kita bahwa bagusnya orang selatan itu antara lain seperti Palu ini. Nggih. Saya ingat waktu di Banjarmasin itu di pos apakah masih ada tempat Palu ini. Iya. Jadi kalau tidak salah anggarannya teman ya mungkin masih Palu ini. Nggih. Jadi setuju aja teruslah kita masyarakat kalau jangan hilang. Seperti kalau nasihat-nasihat cerita banjir kan tidak akan hilang. Ya, baik. Terima kasih. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah. Walaupun agak putus-putus ya. Tapi pada intinya beliau ini mendukung apabila ada lomba-lomba cerita seperti ini yang mungkin akan lebih memperkenalkan tokoh-tokoh seperti Palu ini ya. Betul. Baik, ada lagi yang akan bergabung, boleh silakan melalui telepon di 051132520602 atau di 08953405095539 dan juga melalui live chat kita. Kalau ada boleh silakan. Ya, mungkin langsung ditanggapi saja apa yang disampaikan oleh Pak Amrullah. Siapa yang mau menanggapi? Ya, Arif? Ya, tentunya kan kegiatan-kegiatan seperti itu memang harus dilakukan lah. Terutama untuk pokok-pokok kita itu. Bahkan banyak tweet-tweet yang mengatakan Palu Ibu Internasional. Hari benar lah sudah lah. Internasional. Soalnya itu kan
unik ya nah. Mungkin di daerah lain juga tidak memiliki kisah seperti ini. Yang mana kisahnya tuh mulai tahun berapa? 1971 weh. 1971 sampai wah ini masih ada. Jadi orang menulis begitu kan berapa dia kayak apa gitu kisah gimana gitu nah. Aja beratnya. Dan mana di setiap kisah yang dikisahkan itu terdapat moral. Besar-besar moral ya. Itu merupakan hal yang bagus dong gitu. Jadi mungkin kalau bisa harapannya bukan cuma di Rizka mengadakan sanggar seperti itu, mungkin di daerah-daerah lain dan bukan cuma di ruang lingkup kampus gitu. Iya. Mungkin di masyarakat ataupun di Nah, sekitarnya. Tugas pian-pian ini Bang. Ya lo? Iya. Ya, ada yang menambahkan? Ada tambahan? Beda. Ya mungkin selain ke lomba-lomba tadi kan juga kita generasi muda juga belajar menulis lah. Mungkin bisa berkontribusi untuk mengkreasikan kisah si Paloi juga. Ya. Kalau dulu mungkin lewat koran, sekarang kan lewat era digital. Ya lewat handphone, lewat media digital dan sebagainya begitu kan. Mungkin dengan versi anak-anak muda inilah. Ya dengan relevan yang relevan dengan Gen Z lah begitu kan. Kisah si Paloi. Muncul kan boy film Paloi. Kalau Pina kan dibahas ini kalau Pina. Bisa jadi atau kan diulang banyak. Serius lebih episode banyak. Wah, bisa rame banget tuh. Episode aja kisah Paloi ini lah aja. Paloi lahir. Ya kalau kisahnya kan dari gitu kalau kisahnya nih. Karena mau langsung tuh muncul Tuhan sudah ini nih. Pasti ada nang dari lahir. Jadi sambung terus lah. Bagus. Terobosan kan. Terobosan memperkenalkan bahwasanya lawan kan di zaman sekarang ini kan serba digital nih. Kayak kan mager, munnya kayak dimarahi kan Bu, ada kemarahan lagi dah tuh. Jadi kan bisa diselipkan kayak cerita Paloi kan. Ini kan barangkali dari cerita Paloi itu karena kan ini ampih mager gitu. Jadi memadahi menasehati tanpa harus menggurui adalah. Jadi dia belajar dari cerita itu. Karena kan saat ini kan banyak nih model kayak kanakan ataupun kayak kami ini remaja lah hitungannya yang mulai melupakan kebudayaan, tradisi, karena kan tadi perkembangan zaman dan kita tidak bisa menyalahkan mereka gitu. Nah itulah tantangan kita sebagai orang yang berkecimpung di kesejarahan, kebudayaan, kesenian, bagaimana tradisi ataupun kebudayaan kita tetap lestari gitu. Kayak apapun zamannya, kayak apapun anuannya tetap lestari gitu. Kayaknya ada mobil terabang kan. Kita Paloi pulang aja. Ada lah kalau pian di lingkungan sekitar adalah masih anak-anak muda yang menganggap bahwa ini kita berkisah tentang Paloi mau kuno benar gitu aja harus dikisah aja. Ada lah yang gitu. Ya bersikap seperti itu. Menganggap ini sesuatu yang bahari benar gitu kuno ada. Ada lagi Bang. Ada lah. Kayaknya biasa aja gitu lah. Tahu nih ada berdua nih. Emang ada lagi Bang gue. Ada malah nahas banar. Yang dibahas ulang tahun ini bukan tentang politik tuh politik. Mungkin Paloi berpolitik adalah. Tapi semalam ada unik Bu, karena kan ini bisa sedikit. Bahwasanya tokoh Paloi itu dilibatkan dalam politik gitu. Nah tapi kan esensi dari Paloi tadi kan tokoh urban sebenarnya. Jadi dia itu dari desa perkotaan gitu. Kisah-kisah yang menarik di sini. Nah semalam itu kan ada terobosan bahwasanya seolah-olah Paloi ini terlibat dalam politik kisahnya nih. Bahwasanya dia tadi karena dia mengangkat isu-isu yang sekarang, bahwasanya Paloi ini ikut menyuarakan semacam kayak apa gitu tuh Sep Meratu kisahnya. Walaupun bujur atau adanya kan walau alam, tapi itu tergantung ada semacam terobosan gitu. Tapi yang membawakan tergantung. Tapi kan sebenarnya karena Paloi ini dipandang orang awam ya, pasti jenakannya gitu, karena politiknya gitu. Tapi bagi saya pribadi itu suatu terobosan gitu, ibaratnya mengakomodasi tokoh Paloi menjadi semacam kayak figur dalam politik. Jadi kisahnya itu disesuaikan dengan perkembangan zaman lah. Makanya tadi punya kau diulah beseris ya kalau lah. Misalnya itu kan The Movie gitu. Atau bisa juga dibuat animasi. Oh animasi aja lah. Tapi animasi itu kalau untuk yang bagus kan bisa lebih mahal dari film biasa kan. Misalnya kartun si Paloi misalnya. Kartun si Paloi. Ada artisnya lah. Kenapa jadi aku? Tadi betul. Apalagi yang dikatakan Pak Ambil tadi kan bahasanya Paloi itu bijak gitu betul. Karena nyata kan model kayak aja kita tuh Mahalabiu tuh, cuman kadang Mahalabiu juga karena selalu ada nilai di dalamnya lah. Kalau Mahalabiu ini kan udah sebujur mendustai benar sebenarnya kayak contohnya kan duit tuh dipagat ada payu aja. Misalnya nih ada orang pagat, duit tuh dipagat ada payu aja.
nganannya di desa Pagat, nama desa itu Pagat. Iya. Cuman karena orang awam nyambat, ini misalnya kami berada di Pagat, desa Pagat. Iya. Di sini duitnya kan payu aja di Pagat nih aja. Memang kada payu, kan di Pagat hitungannya. Pagat. Salah pengertian. Iya kan udah sebujur mau apa aja kita tuh purun benar lah ibaratnya mempakalah itu. Nah, sedangkan dalam kisah Palo ini kan ada juga enak sisi itu, cuman karena dibalik dari itu tuh pasti ada kesimpulannya ini maksudnya apa gitu kan kayak tadi nih. Iya. Jadi sebenarnya banyak lah yang bisa dilakukan untuk bisa melestarikan cerita para tokoh-tokoh ini, apalagi disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang seperti yang si Neza tadi katakan bahwa ini bisa dibuat sebuah kartun animasi. Ini kemarin kan sudah ditampilkan secara teater gitu. Teater ini kan, tapi teater ini kan kalahnya Bu peran gitu. Kada kayak didokumentasikan secara khusus karena kan mereka itu kan teater ini kan perlombaan atau pagelaran kan, siapa nak nonton mungkin harus ada komersilnya gitu. Nah sedangkan kalau tadi animasi kan bisa ditonton umum gitu. Jadi ini salah satu banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa melestarikan tokoh-tokoh tokoh fiksi lah. Jadi, fiksi. Ya kan? Fiksi. Baik, kita sudah berada di menit ke-55. Mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita benderakan hari ini tentang tokoh lokal Urang Banua. Siapa? Begilirannya gitu. Mulai dari Neza dulu. Neza ini. Arif tuh. Arif di pojok sini. Arif. Palo ini aja Palo ya. Palo Amuntai. Parai lah, lain Palo ya lah. Jadi ya kesimpulan hari ini bisa dikatakan bahwasanya Palo itu merupakan sebuah tokoh urban dan tokoh urban yang dimana seseorang yang piawai dalam hidupnya. Jadi dia itu bisa memberikan nasihat kepada orang-orang dengan menggunakan bahasa yang jenaka. Mungkin seperti itu. Baik, silakan. Barangkali dari ulun itu kan tokoh lokal itu penting untuk diingat karena di satu sisi mereka mengajarkan moral, edukasi, kemudian ada semacam kayak kalau anak kami ini kan orang yang berkecimpung di dunia kesejahteraan dan kebudayaan itu bisa menjadi simbol gitu, bisa menarik dari kesejahteranya kenapa jadi ada tokoh ini, kan tokoh lokal itu selalu terlibat dalam kesejarahan gitu, walaupun entah dia itu fiksi ataupun ada sendiri tokohnya itu kan walau alam gitu. Nah itu perlu penelitian lebih lanjut dan saya mengharapkan itu perlunya apresiasi gitu, apresiasi yang orang masih melestarikan tokoh-tokoh ini kan biasanya kan dari orang tua nih, karena orang tua nih ibaratnya hanya sebatas kita tuh liga warung kan hanya sebatas warung nih, maka perlulah semacam kayak mungkin dari pemerintah ataupun kebijakan apa gitu mengapresiasi tokoh-tokoh yang berkecimpungan kebudayaan, kesejarahan, kesenian gitu. Agar ini tidak hilang lah. Oke, silakan. Nah kalau dari ulunnya dari kisah si Palo ini kan sebagai seorang tokoh yang jenaka dan bijak itu penting untuk dilestarikan agar kita tetap bisa mengambil nilai-nilai moral dari kisah si Palo ini. Dan juga bahwa kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan bahwa tidak selalu harus dibungkus dengan serius, bahwa juga bisa dengan dibungkus dengan komedi. Gitu. Baik, terima kasih Neza, Erwin, lawan Arif lah. Paling tidak ini membuka wawasan kita lagi tentang tokoh-tokoh Urang Banua yang masih relevan sampai saat ini ya, karena memang di dalamnya selalu selain memberikan lelucon kebahagiaan buat kita yang mungkin membaca, tapi selalu ada nilai-nilai moral di dalamnya. Nah, baik, terima kasih sekali lagi Gasan Pian Joy yang sudah bergabung dengan kita di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Baisukan bersama rekan-rekan dari Palalah. Saya Dinda Rianti, Nur Hamid, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Pandiran Baisukan di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.